Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi teks deskripsi, yang mana kali ini fokus pada kelas 7 SMP atau MTS. Sebelumnya perkenalkan, namaku Santi Lutfiani. Di sini tugas ini untuk memenuhi mata kuliah UAS Inovasi Pendidikan yang mana diampu oleh dosen Ibu Nova Christian MPD. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai teks deskripsi, di sini saya akan memaparkan sebuah capaian pembelajaran yang didapatkan peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks deskripsi, yang mana nanti peserta didik dapat menghasilkan teks deskripsi secara lisan maupun tulisan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran dari materi teks deskripsi, yang mana nanti setelah pembelajaran peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian teks deskripsi, mengidentifikasi ciri-ciri dari teks deskripsi, menentukan struktur teks deskripsi, serta menulis teks deskripsi sederhana dengan baik. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran materi pada kesempatan kali ini, pernahkah kalian mengunjungi salah satu tempat pada gambar berikut ini? Yang mana gambar 1 ini menunjukkan gambar pegunungan, gambar 2 menunjukkan gambar taman, dan gambar yang ketiga yang terakhir menunjukkan gambar pantai. Apakah kalian sudah pernah mengunjungi salah satu tempat pada paparan gambar kali ini? Baik, dari gambar tadi, bagaimana cara kalian menceritakan tempat tersebut kepada teman kalian? Apakah kalian bisa mendeskripsikan cerita kalian dengan tempat yang kalian kunjungi? Kalau masih bingung, simak penjelasan berikutnya. Halo semuanya, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, agar tidak bosan, di sini saya mempunyai S-Breaking, yang mana ini ada 3 gambar yang sudah saya sediakan, dan nanti sebutkan kata-kata dari gambar tersebut. Gambar pertama ada sebuah gambar kucing, dan yang kedua ada bunga, dan yang ketiga coba tebak ada gambar apa. Halo semuanya, apakah kalian masih pada semangat? Sudah kita melewati S-Breaking. Kali ini kita fokus pada pembelajaran yang mana apa itu pengertian teks deskripsi. Apakah kalian sudah pada tahu di sini pengertian teks deskripsi yang mana teks yang berisi gambar atau penjelasan tentang suatu objek, tempat, orang, hewan, atau peristiwa secara rinci, yang mana pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Di sini ciri-cirinya ada beberapa, yang mana yang pertama menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci. Yang kedua menggunakan kata-kata yang dapat merangsang panca indera, bisa penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, atau perasa, yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang nyata kepada para pembaca. Yang selanjutnya ada menggunakan banyak kata sifat seperti indah, luas, bersih, harum, tinggi, dan lain sebagainya. Selain ada ciri-ciri dari teks deskripsi, di sini juga ada struktur teks deskripsi, yang mana di sini ada 3 struktur utama. Ada identifikasi atau gambaran secara umum, yang mana berisi tentang pengenalan atau
Bagian ini merupakan suatu hal yang sangat inti dari teks deskripsi. Dan yang terakhir ada penutup atau kesimpulan kesan-pesan yang ada di dalam teks deskripsi. Berisi tentang kesan, pendapat, atau simpulan penulis terhadap suatu objek yang dideskripsikan. Bagian ini biasanya bersifat opsional, yang mana tidak semua teks deskripsi memiliki penutup. Di sini juga ada unsur kebahasaan dari teks deskripsi, yang mana teks deskripsi itu menggunakan kata khusus, kata yang menjelaskan suatu objek secara lebih rinci dan spesifik. Dan yang kedua menggunakan kata sifat atau adjektiva, yang mana digunakan untuk menggambarkan sifat, bentuk, warna, ukuran, atau keadaan suatu objek tersebut. Dan yang ketiga juga ada kalimat deskriptif, yang mana kalimat ini melukiskan keadaan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengarkan, merasakan suatu objek tersebut. Unsur kebahasaan teks deskripsi selanjutnya ada menggunakan majas atau bahasa kiasan, yang mana bahasa ini jika diperlukan bertujuan memperkuat kesan terhadap suatu objek yang dideskripsikan. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja yang menggambarkan keadaan atau tindakan pada keadaan tersebut. Dan yang keenam, menggunakan kata depan atau keterangan tempat dan waktu yang digunakan untuk menunjukkan letak atau posisi suatu objek. Dan yang ketujuh, menggunakan panca indera sebagai dasar penggambaran deskripsi, yang mana melibatkan penglihatan, pendengaran, penciuman, meraba, dan perasa agar pembaca itu benar-benar bisa membayangkan suatu objek dengan jelas. Langsung saja di sini sebelum penugasan, di sini saya ada suatu contoh teks deskripsi. Untuk objeknya di sini saya mencontohkan ruang kelas, yang mana ruang kelasku bersih dan rapi. Dindingnya berwarna putih sehingga terlihat terang. Di depan kelas terdapat papan tulis dan meja guru. Meja serta kursi siswa disusun dengan rapi agar nyaman digunakan untuk belajar. Jendela-jendela yang besar membuat cahaya matahari masuk dengan baik. Udara di dalam kelas berasa sejuk karena banyak ventilasi. Suatu kelas yang nyaman membuat kami semangat belajar setiap hari. Itu tadi merupakan salah satu contoh teks deskripsi yang mana dijelaskan secara rinci dan jelas. Kita sebagai pembaca juga bisa membayangkan ruang kelas tersebut. Di sini saya juga mencontohkan tentang analisis teks deskripsi. Di sini analisisnya ada beberapa aspek, ada judul, ada objek, ada identifikasi, unsur kebahasaan, dan yang terakhir juga ada kesimpulan. Nanti bisa kalian cermati yang mana bagian judul, yang mana bagian identifikasi, dan yang mana bagian kesimpulan. Untuk tahap penyusunan di sini saya juga ada beberapa hal, langkah-langkah menulis teks deskripsi agar teks deskripsi yang nanti kalian akan susun bisa sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Pilih objek yang ingin digambarkan, misalnya bisa orang, tempat, hewan, tumbuhan, atau benda yang ada di sekitar kalian. Dan yang kedua itu mengamati objek. Sebelum kita lanjut membuat teks deskripsi, amatilah dulu objeknya. Perhatikan suatu objek secara cermat menggunakan panca indera, misalnya bisa dilihat dulu, didengar, dicium, diraba, biar bisa kita mendeskripsikan
suasana, aromanya gimana, bisa dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya, menyusun kerangka teks, yang mana sebelum kita membuat teks deskripsi secara utuh, kita diharapkan untuk menyusun kerangkanya, diidentifikasi mengenai pengenalan objek yang kita deskripsikan, deskripsi bagian mengenai penjelasan secara rinci mengenai objek tersebut. Selanjutnya, untuk langkah-langkahnya, kembangkan kerangka menjadi teks. Jadi, suatu kerangka tersebut jadikan paragraf dengan menggunakan kata sifat, kata khusus, dan kalimat deskriptif yang jelas dan rinci. Dan yang terakhir, menyuting hasil tulisan, yang mana hasil tulisan tersebut tidak langsung bisa jadi teks deskripsi. Harus diperiksa kembali mengenai ejaan, tanda baca, pilihan kata, serta kesesuaian isi agar teks lebih mudah dipahami dan tidak terdapat kesalahan ketika dibaca orang lain. Oke, sebelum kita lanjut penugasan, di sini kalian bisa menyekan barcode yang sudah saya sediakan mengenai contoh dari pembelajaran atau penyusunan teks deskripsi. Bisa kalian scan sendiri-sendiri. Ini isinya sudah lengkap. Oke, baik. Setelah kalian melihat video dari scanan barcode tadi, di sini saya ada latihan 1, yang mana tadi kalian sudah menyimak dari hasil video. Kali ini ada 2 latihan. Yang pertama itu dari penjelasan materi tadi, jelaskan kembali pengertian dari teks deskripsi. Ini bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Dan yang kedua, susunlah teks deskripsi dari benda yang ada di sekitarmu sesuai dengan contoh yang sudah dipaparkan di awal tadi. Bisa kalian sekarang di sekitar kalian ada benda pulpen atau buku, bisa dideskripsikan sesuai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Baik, untuk selanjutnya, untuk latihan kedua, sekarang buatlah teks deskripsi dan dari tempat yang pernah kalian kunjungi dan paling berkesan. Kerjakan sesuai dengan ketentuan tadi. Bisa kalian pernah mengunjungi pantai, bisa dijelaskan deskripsinya pantai. Kalian pernah mengunjungi taman, bisa kalian deskripsikan sesuai yang pernah kalian lihat, kalian dapatkan pengalaman tersebut. Baik, setelah kalian mengerjakan latihan 1, latihan 2, di sini apakah kalian masih ada kesulitan mengenai materi pada kesempatan kali ini? Pada pertemuan kali ini, kita sudah cukup belajar lengkap mengenai pengertian dari teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, struktur, unsur kebahasaan, dan contoh teks deskripsi. Di sini apakah kalian masih bingung apa itu pengertian teks deskripsi? Nanti bisa kalian ulas kembali mengenai pengertian, ciri-ciri, dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri video pembelajaran pada kesempatan kali ini, berikan reaksi untuk pembelajaran kali ini. Apakah kalian senang? Apakah kalian setuju dengan pembelajaran pada kali ini? Apakah kalian masih merasa kesulitan pada kesempatan pembelajaran kali ini? Berikan reaksinya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang mana teks deskripsi itu teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan suatu objek tersebut. Teks ini juga memiliki struktur yang jelas dan menggunakan bahasa yang menggambarkan keadaan objek secara